من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على الرسول المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan kita bisa bertemu dan melaksanakan salat subuh berjamaah di waktu yang mulia, waktu yang barakah, di tempat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabul salat kita, ibadah kita, menjadi kita ahli Al-Quran. InsyaAllah kita akan bagi jalan dengan 3 hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Fadilah Ashru Dzulhijjah, yang ketiga kita buka bertanya jawab. Yang ingin bertanya tentang masalah Al-Quran atau masalah salat atau masalah Qurban Dzulhijjah, insyaallah kita terakhir buka. Alhamdulillah, dan itu program Syekh Ali Jabir 1 juta menghafal Al-Quran bukan khas untuk keluarga Ali Jabir saja, tapi untuk seluruh Indonesia. Tapi hal yang paling penting yang kita harus fokus bukan menjadi negeri yang banyak hafal saja. Yang penting kalau hafal juga hafalan yang benar. Alhamdulillah, saya pernah di beberapa pesantren yang ingin ikut program Syekh Ali Jabir 1 juta menghafal Al-Quran, tapi kita tidak membolehkan, karena tujuannya keluar dari pesantren banyak murid-murid yang hafal, tapi tajwid tidak ada, makharij huruf tidak ada. Berarti ini masalah besar. Kalau sudah hafal, hafalan salah, kalau mau perbaiki lagi lebih susah. Dan alhamdulillah, salah satu pesantren yang pasti kalau Syekh Ali Jabir ada pasti senang. Dan dia gimana? Saya 12 tahun, 5 bulan bisa dihafal berapa juz. Hal yang paling penting gimana makharijul huruf, tajwid yang benar. فتقرأ القرآن وتتغنم بالقرآن حتى يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لك. Sampai hari kiamat Al-Quran datang berikan syafaat kepada kita yang ingin menghafal Al-Quran, yang sudah hafal Al-Quran, anak kita yang sudah termasuk pesantren, kita yang membantu orang yang hafal Al-Quran, kita semuanya termasuk orang ahli Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat. Banyak orang Muslim di negeri mana? Indonesia. Gimana kalau banyak orang yang hafal Al-Quran dengan tajwid yang benar di negeri Indonesia juga? Berarti Indonesia keluarga Allah, keluarga Allah. Wahada huwa Al-Quranul Azim. Wa ma min syai'in, apapun yang dekat sama Al-Quran menjadi mulia. Itu Nabi yang mulia, yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mukjizat apa? Mukjizat yang paling mulia, mukjizat Al-Quran. Malaika yang turunkan Al-Quran, malaikat Jibril, malaika yang paling
mulia. Subhanallah. Malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malam turunnya Al-Quran. Bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Itu. Siapa yang paling atas di surga? Tingkatan yang paling atas di surga, ahli Al-Quran. Kata Siti Aisyah, tingkatan di surga sesuai ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. فلا يزال العبد يقرأ القرآن ويتغنى به فاقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. disebut di dalam hadis hari kiamat nanti ahli Al-Quran akan dibaca Al-Quran sampai selesai, dan setiap ayat dia baca akan فالذي يقرأ القرآن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مع السفرة الكرام البررة ملائكة ينبغي mulia di ahli Al-Quran. Jadi orang yang baca Al-Quran dan susah bacanya dapat double pahala. Falahu min al-ajri al-jawab ajru qira'atihi, pahala kalau kita baca, juga pahala as-su'ubah, kesusahan. Kalau saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin, setiap huruf 10 pahala. Sudah. Orang yang tidak bisa tajwid, Alhamdu, oh ini Alhamdu, ini sudah ulang 2 kali, dapat 2 kali. Alhamdu alif 10, lam 10, ha 10, mim 10, dal 10. Ulang lagi kalau ada salah, dapat 10 lagi, 10 lagi. Jadi dapat. Maka Al-Quranul Karim mukjizah yang paling agung. Dan surah yang paling agung adalah surah Al-Fatihah. Karena di surah Al-Fatihah dikumpul 2 macam doa. Dikumpul 2 macam doa. Doa ibadah sama doa masalah. Doa ada 2 macam. Ibadah sama masalah. Bedanya ibadah memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta. Alhamdulillah, Subhanallah, Allahumma ya wahid ya ahad ya fard ya samad ya muntaha amalil amilin ya qadi hawaij al-fuqara wal masakin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt. Ini termasuk masalah. Karena kita minta hidayah, minta afiah, minta sesuatu. Maka kita mulai hadis riwayat Bukhari. يقول في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Aku telah membagi salat 2 bagian. Salat, maksud salat di hadis tersebut adalah Al-Fatihah. Salah satu nama dari surat Al-Fatihah as-salah. Begitu kalau surat Al-Fatihah salah, salat kita salah. فإذا قال العبد ketika hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala jawab, Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah mengagungkanku. Jadi salah satu sunnah kalau kita baca Al-Quran, baca ayat per ayat, terkhusus suratul Fatihah. Kita menhayati Allah Subhanahu wa taala, subhan sama Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yawmiddin, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala firman, ini
di antaraku sama hambaku, dan apa yang dia minta aku ijabah. Langsung hamba diganti doa ibadah ke doa masalah. Tujuan kita di dunia hidayah, hidayah di jalan yang lurus. Langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas sirata al-mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala, ini untuk hambaku dan aku ijabah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mohon diterima. Amin. Artinya ya Allah, mohon diterima. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ijabah. Itu suratul Fatihah. Pernah Rasulullah di riwayat Bukhari, Nabi Sa'id duduk di Masjid Nabawi dan malaikat Jibril hadir. Tiba-tiba ada suara dari langit. Farafa'a Jibril ra'sah wa qala ya Muhammad, ya Rasulullah, ini adalah pintu dibuka di langit, gak pernah dibuka sebelumnya, gak pernah dibuka. Dan turunnya malaikat. Malaikat ini ya Muhammad gak pernah turun di bumi. Malaikat datang, ucapkan salam, wahai Jibril, salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan bergembira dengan dua cahaya. Dua cahaya ini gak pernah diberikan oleh nabi-nabi sebelummu ya Muhammad. Apa dua cahaya ini? Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, wa akhiru ayat min surah Al-Baqarah. Dua cahaya ini suratul Fatihah sama dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dan siapapun yang baca dua cahaya ini dan apa yang dia minta, Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijawab. Begitu nama surah Al-Fatihah: Asy-Syafiyah, Ar-Raqiyah, Al-Waqiyah, As-Sab'ul Mathani, Al-Quranul Azim. Kata Ibn Qayyim, ketika mau ke Makkah dari Asyam dan ada penyakit sakit hati, langsung baca Al-Fatihah menjadi wirid. Wirid Al-Fatihah dalam yakin hadir hati Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijawab semua masalah kita. Orang yang tidak fasih dengan doa, kata mana curhat sama Allah, doa yang sempurna, suratul Fatihah sudah cukup. Segala puji bagi Allah. Apa niat kita ketika baca suratul Fatihah? Termasuk saya baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, di hati Allah berikan saya hidayah. Bisa juga, ya Allah berikan anak saya hidayah, ya Allah berikan saya sukses di dunia. Alhamdulillah. Baik. Hada huwa Al-Quranul Azim. Siapa yang dekat sama Al-Quran menjadi yang mulia. Dan saya ajak jemaah, alhamdulillah kita di waktu subuh yang mulia, alhamdulillah bisa salat subuh berjamaah dan baca ayat sesuai yang kita bahas. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Bacaan surah salat subuh akan dihadiri oleh malaika. Juga kita di tempat yang mulia. Jadi sekarang ada malaikat duduk di sini, duduk di sini. Sudah dicatat nama kita semuanya. Ahli insyaallah termasuk ahli Al-Quran. Nah, hada huwa Al-Quran Al-Azim. Yang kedua, Ashru Dzulhijjah. Alhamdulillah kita sudah termasuk bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ada 5 hal yang saya ingin tafsir atau detailnya. Yang pertama, harus kita kalau datang musim ta'ah, ini adalah musim ta'ah, musim ibadah, musim Ramadan, musim Dzulhijjah. Dan gak ada ibadah yang
Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ibadat di Ashur Dzulhijjah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'amalin ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر ذي الحجة." هذا عبادة عمل صالح dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 10 hari Dzulhijjah. Gimana kalau bulan Ramadan malamnya, 10 malam terakhir bulan Ramadan, hari 10 hari Dzulhijjah. Ini harus kita siap-siap dengan 5 hal. Yang pertama, memperbarui iman kita dan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ini kesempatan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesempatan. Ada satu cerita dari Bani Israel, bisa kita sebut, tapi tidak tahu salah atau sah, kita tidak tahu. Tapi boleh, Rasulullah SAW membolehkan kita bicara cerita Bani Israel. Dan itu di zaman Nabi Nuh. Ada ibu datang kepada Nabi Nuh dan nangis, "Wahai Nabi Nuh, anakku telah wafat dan masih muda." Nabi Nuh bertanya alaihissalam, "Berapa?" 450. Masih muda, 450 tahun. Lalu Nabi Nuh jawab, "Ibu akan datang ummah umurnya sampai 70 saja, 70-60 saja." Kata ibu, "Kalau begitu, kalau saya di zaman itu, saya tak pernah angkat kepala saya dari tempat sujud. 60 tahun, 70 tahun. Tapi alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kemudahan. Kita bisa beramal satu amal dengan satu niat saja. Walaupun kita niat berbakti kebaikan tapi lupa, kita sudah termasuk pahala. Ini nikmat yang karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita memperbarui niat kita dan iman kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika datang musim ta'ah. Yang kedua, ibadah puasa. Dan puasa ibadah terkhusus, tidak ada pahala khusus untuk ibadah. Karena semua pahala yang kita tahu tidak cukup. Kullu amal ibni Adam, di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lah illa as-siyam. Hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, aku yang telah membalas. Kita berbukti baik, 10 bisa menjadi 700, bisa lebih. Tapi 700 masih sedikit pahala untuk puasa. Nah, ini pahala puasa khas lillahi ta'ala. Yang ketiga, kalau kita bisa berangkat umrah atau haji di bulan Dzulhijjah. Yang keempat, berbanyak zikir, terkhusus takbir dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir adalah al-qurban. Juga qurban bukan wajib, qurban sunnah. Yang bisa mampu silahkan. Kalau kambing 6 bulan lebih, sapi 2 tahun lebih, unta 5 tahun lebih. Watakun taibah, yang sehat.
Jangan berhutang untuk kurban. Jangan berhutang untuk kurban. Kalau nggak bisa, jangan niat, insya Allah dapat pahala atau sedekah saja. Nah, mungkin kita cukup sampai sini karena waktu matahari lagi 15 menit atau 20 menit. Kita buka bertanya jawab. Yang ingin bertanya tentang masalah kurban atau masalah Al-Quran Al-Karim, silakan komentar saja. Silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya bagaimana supaya kita yang susah untuk menghafal Al-Quran itu, bagaimana caranya kita itu untuk istiqomah, tetapi itu ingin menghafal Al-Quran, tetapi setelah hafal terkadang sehari hilang lagi. Metode apa yang harus kita pakai? Terima kasih. Ini mujahadah, termasuk mujahadah. Khususnya orang yang sibuk, yang bekerja, ini susah sekali. Kalau bisa, pertama kali harus kita ada niat untuk menghafal Al-Quran. Bisa atau tidak, alhamdulillah, tidak ada masalah. Tapi ada niat untuk hafal Al-Quran. Yang kedua, harus ada wirid. Ini untuk menghafal harus ada wirid. Dan apa yang kita hafal dibaca di salat sunnah. Datang sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, jangan qulhu saja. Qulhu. Nah, saya baru hafal Al-Humazah, baca Al-Humazah. Saya baru hafal Al-Qari'ah, baca Al-Qari'ah. Saya hafal 2 ayat dari surat An-Nisa, baca 2 ayat dari surat An-Nisa. Saya hafal 2 ayat dari surat Al-Imran, baca 2 ayat. Itu. Ini kemudahan. Kalau saya sudah hafal 5 ayat, 1 hari full, setiap sunnah diulang lagi. Wallahi pasti kalau sudah lewat 6 bulan, saya masih ingat ayat tersebut karena diulangi. Dan hal kita sama Al-Quran dalam 3 hal. Kalau kita bisa menghafal Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran sendiri, ini yang luar biasa, tingkatan yang tertinggi. Yang kedua, kalau kita tidak bisa, anak kita insya Allah bisa, cucu kita bisa. Dan harus kita misal, contoh untuk anak kita. Jangan main HP, baca Al-Quran. Tapi anak kalau lihat gimana kondisi ayah dan ibu, baca Al-Quran atau main HP juga. Kalau kita main HP, pasti anak kita main HP. Bagaimana kita menjadi ahli Al-Quran? Wallah, ketika masuk rumah, ketika keluar dari rumah, ibu saya baca Al-Quran. Sampai sekarang, saya angkat telepon, video call sama ibu saya di Madinah. Jangan ganggu, saya sekarang di halakat tahfiz, halakat Quran. Kalau lagi 15 menit atau 1 menit lagi, 1 jam lagi. Saya lupa lagi. Sampai sekarang, ibu saya masih belum hafal, ayah saya masih belum hafal. Ketika kita salat imam dan ayah saya di belakang, kalau saya salah langsung berbaiki. Walaupun dia belum hafal, tapi tahu ini ada salah. Karena sering dibaca. Ahlul Quran bisa termasuk Ahlul Quran kalau kita buka bangun tidur, baca Al-Quran, tutup hari kita dengan Al-Quran. Ketika bangun, mulai dari Al-Quran. Menjadi rumah kita ma'mur Al-Quran. Apa yang di TV? Apa kalau saya buka Instagram, kalau saya buka TikTok, apa yang lihat? Quran atau tidak? Walaupun saya sudah alhamdulillah bisa baca Al-Quran yang fasih, tapi saya masih sampai sekarang kalau masuk Instagram saya follow orang yang berbaiki bacaan. Oh gimana? Syekh Arab gimana? Harus perbaikinya. Walaupun saya sendiri harus perbaiki.
Sampai sekarang kalau saya balik ke Madinah, langsung ke guru saya mau perbaiki suratul Fatihah. Walaupun bersanad sudah bersanad, tapi harus kita selalu mujahadah dengan Al-Quran. Yang ketiga, kalau kita tidak bisa baca Al-Quran dan kita tidak bisa baca Al-Quran, kita membantu orang yang sedang mau hafal Al-Quran. Nah, ini tiga hal sama Al-Quran. Dan semua hal yang paling penting adalah doa. Berbanyak doa. Ya Allah, saya coba berapa kali, ya Allah, ya Allah. Menjadi ahli Al-Quran, ya Allah, mudahkan saya menjadi Al-Quran, makharij huruf saya. Ada biasa, doa biasa. Mau membaca surah Al-Fatihah saja. Nah, menjadi wirid. Nah, barakallah. Baik, ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Misalkan satu keluarga itu mau satu ekor kambing, puasa lupa ya. Yalla rizqun min Allah. Afiyo. Ya ibu. satu keluarga tentang korban itu ada. Satu keluarga itu hanya mampu satu ekor kambing, tapi dia berniat untuk satu keluarga besar. Satu lagi besar. Mana yang lebih afdal berkorban untuk orang yang sudah meninggal atau kita berkorban untuk orang yang masih hidup? Yang pertama, al-qurban yuzzi'u an al-ailah. Qurban itu mencukupi satu keluarga. Qurban cukup untuk satu keluarga. Jadi kita keluarga, suami istri sama anak-anak boleh satu qurban saja. Walaupun anak saya sudah nikah, bisa juga termasuk. Tapi harus kita berikan tahu. InsyaAllah saya berkorban dengan niat saya sama istri, sama harus istri tahu. Istri nggak tahu ada korban dengan niat, nah, harus kasih tahu. Anak malah InsyaAllah berkorban dengan niat. Bisa terjadi anak saya sudah nikah misalnya, dan aku niat berkorban untuk saya sama anak, dan anak saya bisa mampu sendiri dan berkorban. Jadi dua korban untuk anak. Nah, harus kita kasih tahu. Ini pertama. Yang kedua, yang itu apa yang tadi? Mana yang lebih afdal? Yang masih hidup lebih afdal. Yang masih hidup lebih afdal. Tapi juga kalau orang tua kita termasuk niat, InsyaAllah dapat pahalanya juga. InsyaAllah. Setiap kebaikan yang kita lakukan dengan niat untuk orang tua kita termasuk dapat pahala. Apapun saja. Sedekah, ibadah, salat, baca Al-Quran. Sampai sekarang saya ketika baca Al-Quran dalam jahali dapat pahala. Sampai sekarang saya sehari dakwah dalam niat jahali dapat pahala juga. Barakallah. Mungkin ada yang lain, dua lagi. Bismillah. Saya mana jelaskan satu masalah ini. Saya tadi minum, nanti saya sedang puasa. Asalnya kalau minum lupa nggak ada masalah. Juga satu hal lagi, kalau lihat orang yang puasa dan minum, jangan. Karena ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki hilang. Sampai selesai nanti kita antum sedang puasa. Oh lupa.
Tapi minum atau satu yani biskut atau bukan satu makanan full sampai selesai. Makan sore atau makan sarapan siang, sampai selesai makan ayam sama tempe sama telur, sampai selesai lah, bukan ini. Nah, kalau minum sedikit atau makan sedikit, kita tunggu sampai selesai, nanti kemudian antum sedang puasa. Berarti tidak batal, Ustaz? Tidak batal. Kalau lupa. Kalau lupa. Iya, lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tidak batal. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Gimana Syekh salat subuh beda bacaan? Sudah hafal atau apa? Saya baca di rakaat pertama dari surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Rakaat yang kedua saya baca terakhir surat Maryam. Ada hikmat atau tidak? Ada hikmat. Lebih afdal kalau baca mulai awal surat. Ini lebih afdal. Lebih afdal lagi kalau baca satu surat full. Lebih afdal. Kalau kita baca di antara ayat boleh. Dan lebih afdal kalau kita melanjutkan ayatnya. Tapi ketika saya bangun untuk rakaat 2, lupa ayat. Selanjutnya apa? Ya Allah. Lupa. Jadi kalau langsung datang ayat terakhir surat Maryam saya baca langsung. Karena yang sering baca Al-Quran tidak bersiap-siap untuk baca Al-Quran ketika salat malam imam. Allahu Akbar, takbiratul ihram, selesai suratul Fatihah, nanti fikir saya baca sekarang apa? Oh ini yang baca langsung. Jadi tidak ada hikmah. Hikmahnya kalau lupa jangan baca. Baca yang kamu hafal. Kalau lupa, khususnya salat fardu. Khususnya salat fardu. Baik, barakallahu lana wa lakum. Lagi Ustaz. Baik, Satu lagi Ustaz. Sekarang ini penentuan hari raya akan berbeda-beda Ustaz. Jadi untuk puasa Arafah ini, misalnya di Indonesia hari rayanya hari Kamis pemerintah, tapi di Arafahnya orang sudah hari Selasa. Jadi puasa Arafahnya itu apakah menurut Mekah atau menurut kita keputusan di negara kita? Mana yang lebih afdal? Lebih afdal pemerintah. Kita ikuti pemerintah. Ada lebih afdal. Lalu beda-beda ketika kita melihat hilal sudah masuk bulan atau tidak. Saya juga tanya sama masyayikh di guru, katanya masih belum masuk Dhul Hijjah. Anak kan lihat, pernah lihat hilal kemarin malam? Ada yang lihat hilal? Bulan. Derajatnya rendah. Iya, sudah lihat. Katanya itu tidak memenuhi kriteria. Karena anak masih belum lihat. Tapi katanya sudah masuk, sudah masuk. Kita mulai takbir. Kalau kita yakin pada hisab gimana Ustaz? Apa? Kalau yakin dengan hisab. Dengan sab, apa sab? Metode hisab. Metode hisab. Hisab. Perhitungan. Perhitungan. Perhitungan bulan. Lala, tahun Hijriyah sesuai bulan, beda-beda, bukan sesuai tahun miladi. Tahun miladi kelas hisab saja. Tapi Hijriyah bisa terjadi 29, bisa terjadi 30, bisa terjadi 31.
Bagaimana kita tahu? Lihat bulan. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Kita ikuti pemerintah. Walaupun kita yakin ini hari Arafah, pemerintah bilang beda, kita ikuti pemerintah. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada huwa ittiba' al-hakim, ittiba' al-rais. Pemerintah, خلاص kita ikut. Gak mau ikut, serahkan terserah. Atau ke Madinah sama pemerintah kerajaan Madinah. Jadi lebih afdal saya di Indonesia ikut pemerintah Indonesia. Saya di mana ikuti pemerintah. Baik. Ibu ada. Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Dan mohon maaf kalau banyak waktu atau ada salah atau khilaf. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن ينفعنا بما تعلمنا ويزيدنا علما إنه هو العليم الحكيم. إن شاء الله langsung sama Ustaz Fadli menjelaskan program pesantren Nurul Huda yang melanjutkan program Syekh Haidar 1 juta menghafal Al-Quran. Barakallahu fikum. Baik, silakan. Kenapa Ustaz bahasa Hari Senin. Hari Senin juga termasuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu sebuah yang kedua harus kita siap-siap. Yang pertama adalah memperbarui niat, memperbarui iman, memperbarui taubat. Yang kedua puasa. Kalau bisa puasa 10 hari Dzulhijjah lebih afdal. Yang paling penting kalau puasa hari Arafah. Kalau puasa hari Arafah lebih afdal. Saya dikubul dua-duanya. Hari Senin, Dzulhijjah, Qadha, dikubul dengan satu niat. Boleh. Kita yakin daripada Muhammadiyah dia kan Indonesia kan pemerintah dia Terserah. Mau ikut siapa silakan. Lakin lebih afdal kita ikut pemerintah. Lebih afdal. Tapi jangan diingkari. Kalau ini termasuk Muhammadiyah, ini termasuk pemerintah, jangan diingkari. Oh, itu salah. Itu masalah saja. Sesuai baca Al-Fatihah, baca basmalah jahar atau tidak, ada qunut atau tidak. Saya suka, saya masuk masjid, ada qunut atau tidak, ada, saya ikuti. Kemarin di masjid tidak ada qunut. Rasulullah, kenapa saya ikuti? Karena sahih dari Nabi Muhammad SAW pernah qunut, pernah tidak.